Pemirsa, pendukung Donald Trump mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum di kota Phoenix, Amerika Serikat. Mereka mendesak petugas untuk menghentikan penghitungan surat suara yang dinilai ilegal di Arizona dan negara bagian lainnya. Petugas Komisi Pemilihan Umum di beberapa negara bagian mengaku khawatir dengan keselamatan staf di tengah ancaman dan demonstran pendukung salah satu capres. Aksi demonstrasi ini berawal dari tudingan Presiden Trump tentang kecurangan yang meluas dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat. Ada 100 pendukung Donald Trump berkumpul pada malam kedua di pusat kantor pemilihan umum di Maricopa County di kota Phoenix. Beberapa pengunjuk rasa bahkan membawa senapan dan pistol. Para pendukung Trump ini juga dilaporkan berkumpul di tempat penghitungan suara di Phoenix, Detroit, dan Philadelphia karena menolak penghitungan suara. Berdasarkan perhitungan suara elektoral, saat ini Biden memperoleh 264 suara dan Trump 214 suara. Masa pendukung calon presiden yang berasal dari petahana Donald Trump dan anti-Trump menggelar aksi unjuk rasa secara bersamaan di wilayah Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat. Sementara itu, pendukung Trump dan Biden adu mulut di kota Detroit, Michigan. Aksi kubu Donald Trump dan Joe Biden yang saling berunjuk rasa dijaga aparat kepolisian dengan barikade. Masa pendukung Trump meminta agar penghitungan suara segera dihentikan. Mereka menduga telah terjadi kecurangan sehingga membuat Joe Biden unggul dalam perolehan suara sementara. Sedangkan pendukung Joe Biden mendesak agar seluruh surat suara dihitung dengan teliti sebagai upaya untuk mencegah adanya tudingan penyalahgunaan surat suara palsu. Sejauh ini, tudingan Trump mengenai adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres Amerika belum memiliki bukti yang kuat. Pendukung calon presiden petahana Donald Trump membawa spanduk dengan tulisan kemenangan Trump pada Pilpres. Sementara para pendukung Biden menuding para pendukung Trump hendak menunda penyampaian hasil pengumpulan suara di Michigan. Hakim Pengadilan Michigan, Cynthia Stephens, berencana membuat aturan tertulis untuk meredam ketegangan yang terjadi selama penghitungan suara berlangsung. Saat ini penghitungan suara masih terus bergerak. Dengan hasil sementara berdasarkan suara elektoral, Biden unggul dari Trump. Bagaimana perkembangan terkini hasil Pilpres Amerika Serikat antara Donald Trump dan juga Joe Biden? Sudah ada Profesor Lindy Backus di Philadelphia, Amerika Serikat. Profesor Lindy, kami ingin tahu Profesor Lindy, dari selisih yang cukup jauh Trump tertinggal dari Biden, apakah sudah bisa dipastikan posisinya saat ini Biden yang menang? Ya, saya percaya hampir pasti Biden akan menang. Itu hampir nggak bisa pasti akan terjadi pasti. Sampai sejauh ini masih ada suara-suara elektoral yang belum masuk beberapa wilayah. Ada Carolina, kemudian juga ada Georgia, Nevada, dan Pennsylvania. Apa yang menjadi penghambat sehingga suara elektoral ini belum masuk semuanya, Prof? Saya rasa memang ini kita hanya harus nunggu ya, karena memang masalahnya itu agak simpel. Donald Trump dia mengandalkan bahwa orang datang dan mereka mau nyoblos di tempatnya pada harinya. Sedangkan untuk Joe Biden dia mengandalkan orang kirim lewat pos dan itu sedang dikumpulkan, dihitung dan lain sebagainya. Dan yang tinggal dihitung sekarang ini itu cuman yang di kota dan tempatnya itu, dan hampir semuanya lebih dari 80% yang datang dan dihitung itu mau mendukung Biden. Jadi hampir pasti itu Biden akan menang karena di Georgia barusan mungkin setengah jam lalu dia lebih dari Donald Trump di sana, dan itu tidak akan berkurang, malah itu akan bertambah lagi. Prof Lindy, saat ini gelombang unjuk rasa begitu besar di beberapa negara bagian Amerika Serikat. Apakah menurut Anda tudingan Trump mengenai kecurangan yang terjadi ini akan efektif terjadi di sana?
memprihatinkan bahwa mereka orang mau kumpul unjuk rasa. Kita takut mungkin ada kekerasan atau apa karena Donald Trump dia mau menandai kepada pendukungnya bahwa mereka unjuk rasanya apa saja mereka harus ambil kembali kekuasaannya. Itu memprihatinkan. Tapi dari basisnya legalnya, hukumnya dan lain sebagainya, hampir tidak ada yang dari partai atau pihak Donald Trump yang bisa mereka lakukan. Karena memang dari seginya legal, ini berjalan terus, berjalan lancar, dan tidak ada masalahnya. Jadi saya sangat percaya bahwa Joe Biden hari ini akan diakui sebagai presiden yang baru. Prof, kita ketahui beberapa 2 hari yang lalu kalau tidak salah Donald Trump ingin mengajukan sebuah gugatan kepada Mahkamah Konstitusi di sana untuk menghentikan perhitungan suara. Apakah ini mendapatkan respon atau bagaimana secara keseluruhan respon dari katakanlah pejabat-pejabat di Amerika Serikat dan juga masyarakat Amerika soal komentar dari Donald Trump ini? Saya rasa itu memang ada 2 hal. Dia mengumumkan bahwa dia akan gugat. Tapi sebelum dia betul-betul gugat secara resmi, responnya itu semestinya apa? Karena itu hanya dari pengumuman dari dia, belum dilakukan sesuatu yang resmi. Dan ada beberapa kasus seperti itu. Responnya dari Biden, dari masyarakat biasa dan lain sebagainya, sebetulnya tidak harus ada responnya, membiarkan berjalan sistem dan metode penghitungan seperti biasa, itu akan menunjukkan siapa yang menang. Nah, kalau dia betul-betul gugat secara legal, itu akan berjalan di pengadilan, dan kita lihat, tapi saya rasa gugatannya itu tidak kuat basisnya. Prof. Lindi, tapi saat ini di lapangan aksi pendukung Trump yang nekat membawa senjata, senapan dan juga pistol di depan kantor Komisi Pemilihan Umum di sana. Itu apakah sebagai bentuk intervensi yang bisa mempengaruhi keputusan, Prof. Lindi? Dari keputusannya tidak akan ada efeknya. Tapi yang memprihatinkan, yang menakutkan adalah ya kalau mereka mau mulai pakainya itu sangat-sangat berbahaya. Justru saya rasa tinggal yang dari parpolnya Donald Trump itu sendiri, partai Republikannya, mereka harus muncul, harus berdiri dan bilang bahwa jangan begitu, kita harus dengan sistem yang biasa dan jangan pakai kekerasan. Kekerasan ya tidak ada efek positifnya jelas. Prof, terakhir Prof, bagaimana informasi terakhir yang mungkin Prof dengar di sana dari Gedung Putih sendiri, Prof? Di sini sekarang ini itu pagi-pagi ya. Ya, jadi kemarin sore selama 2 hari Donald Trump sendiri dan pihaknya dia itu tidak muncul-muncul. Tapi kemarin sore hampir malam dia muncul dan dia kasih pengumuman dan komentarnya. Tapi itu liar, nggak ada, sekali lagi tidak masuk akal. Nah, sejak itu malam ya, dan dia tidak keluar lagi. Kita harus nunggu hari ini. Baik, terima kasih Profesor Lindy Bacchus langsung dari Philadelphia, Amerika Serikat atas penjelasannya.